Yo, work guys, balik lagi di channel sana guys, and welcome to Crypto Time. Yo, dimana gue akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan pada video kali ini gue akan membahas dua koin favorit gue, yaitu di antaranya ada Cardano dan Zeo. Sekarang kita lihat dulu nih market hari ini, dimana Bitcoin mengalami koreksi 2,5%, BNB koreksi 5%, XRP koreksi 9%. Begitu juga dengan Cardano dan ini Zeo. 24 jam terakhir dia masih kenaikan yaitu sekitar 2,3%. Sekarang kalau kita lihat Cardano nih, Cardano sekarang berada di ranking 6 coin market cap ya. Dia sempat berada di peringkat 3 di tahun ini ya. Dan dia juga udah sempat menyentuh all time high-nya di beberapa hari lalu. Kenapa gue masih punya pandangan bullish terhadap si Cardano ini ya? Ini kalau kita lihat nih, si Cardano ini ada datanya di mana dalam setahun ya dia udah naik kurang lebih sekitar 4.000% ya, sangat tinggi ya. Dan dia juga sempat di all time high-nya yaitu di harga 22.000 ya pada 14 April, yaitu hari kemarin ya. Sekarang ini 15 April ya. Kalau ada yang belum tahu ini sekilas tentang si Cardano ini apa ya. Di sini ada bahasa Indonesianya. Apa itu Cardano? Cardano adalah sebuah platform blockchain proof of stake yang mengatakan tujuannya adalah demi memungkinkan pembuatan perubahan inovator dan visioner untuk membawa perubahan global yang positif. Proyek sumber terbuka dan ini juga bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekuasaan dari struktur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke margin kepada individual, membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman, transparan, dan adil. Dan yang gue tahu juga ini si Cardano itu adalah merupakan dia mengklaim kalau si Cardano itu merupakan sebuah blockchain versi ketiga, yaitu yang pertamanya itu Bitcoin kan, yang kedua Ethereum, dan Cardano itu mengklaim kalau dia adalah blockchain versi ketiganya. Meskipun seperti itu ya, untuk smart kontraknya dia sedang mendeveloping ya, masih dalam sebuah pengembangan. Mungkin tahun ini akan menjadi sebuah new story lagi, sejarah baru lagi untuk si Cardano. Jadi menurut gua sih Cardano itu masih belum pada titik puncaknya ya, menurut gua ya. Si Cardano itu masih dalam sebuah proses developing. Meskipun begitu, market cap dia sekarang udah selalu berada di 7 teratas ya di market cap ya, sepanjang tahun ini ya khususnya. Nah, sekarang ini gua akan memprediksi kira-kira pergerakan harganya itu idealnya seperti apa untuk si Cardano ya. Soalnya kalau agak berisik sekarang ini lagi hujan gede di sini. Dan kita masuk ke trading view seperti biasa, kita akan membaca pergerakan dari si ADA ini atau Cardano. Nah, oke, di sini sekarang gua udah buka chartnya dari ADA ini menggunakan time frame 4 jam. Lihat sekali jelas ya. Kalau ini ADA sekarang membentuk ascending triangle ya. Kita lihat di sini. Dan dia juga hampir breakout ya. Kalau kita lihat ke time frame 1 hari, ini tuh belum terjadi breakout ya. Lihat. Ini hanya masih ekornya shadow atau shadownya saja yang keluar dari garis neckline resistance ascending triangle-nya. Jadi, apabila dia bisa breakout dari area sini, meskipun dia sempat menyentuh all time high-nya ya, tapi dia tidak diikuti dengan full candle ya. Dan volumenya juga masih sedang-sedang aja ya. Tidak setinggi volume ini. Kenaikan di sini. Lihat. Ini kan belum setinggi ini ya. Gua harapkan mungkin beberapa hari atau minggu ke depan ini dia bisa breakout. Walaupun dia masih belum bisa menembus resisten di sini, mungkin dia akan kira-kira koreksi di area sini guys. Yang udah gua kuningin yaitu di area 1,3, di area 1,3 dolar. Dia masih bisa mantul-mantul di situ ya. Untuk dia mungkin nggak akan lama lagi ya, dia bisa apabila dia bisa tembus dan juga diikuti sentimen-sentimen yang baru, target gua ada setidaknya rasionalnya dia bisa ke harga 2 dolar lah. Dia itu untuk harga 2 dolar itu masih memungkinkan ya, apalagi kalau nanti progres smart kontraknya sudah terrealisasi ya. Oke, kita lihat juga banyak sekali sentimen positif terhadap ADA ini ya. Banyak sekali news rising yang hampir setiap hari itu keluar, terlebih untuk ADA ya. Ini 3 jam yang lalu, Cardano becomes available on lending crypto era platform. Jadi baru saja Cardano itu tersedia ya di lending crypto yaitu era platform ya.
Next ada lagi berita sentimen di mana Cardano sedang mempersiapkan untuk Bluetooth powered smart contract ya. Tuh, dia sedang preparing atau pengembangan smart contractnya ya. Jadi kita sangat patut menunggu kira-kira perkembangan smart contractnya seperti apa. Ini juga tercermin dari sebuah candle atau chart yang terlihat di sini ya, dimana pasar pun juga mengapresiasi kalau Cardano tuh masih dalam tahap ya galau gitu ya, gimana banyak sekali sentimen positif tapi project-projectnya Cardano tuh nggak kunjung selesai gitu ya, masih belum selesai. Jadi terlihat dari chart yang terlihat juga sideways gitu ya, bentuk sideways dimana kegalauan yang terjadi di pasar ya. Tapi untuk jangka panjangnya gue masih bullish dengan si ADA ini ya. Nah, ini juga ada 14 jam yang lalu ada sebuah artikel kenapa Cardano akan menjadi the next runner up untuk Ethereum ya. Jadi akan menjadi the next salah satu saingan di bawahnya Ethereum gitu. Kalau kita buka artikelnya, gue udah sempat baca tadi ya beberapa sedikit. Dan ini juga salah satunya yang menjadi video dari ungkapan dari seorang YouTuber, yaitu namanya CoinBrow, yaitu dia juga merupakan sebuah populer analis ya di bidang cryptocurrency, di mana dia memiliki atau menghold cryptocurrency-nya di portofolionya. Di antaranya ada Bitcoin, Ethereum, Polkadot dan yang lain, dan Cardano salah satunya. Dia menempati 8% di portofolio investment cryptocurrency-nya dia. Sama halnya dengan gua, Cardano juga menjadi salah satu koin cryptocurrency yang menjadi salah satu koin menjadi investasi ya. Karena gue juga di sini di cryptocurrency sebagai holder atau investment ya. Jarang gue untuk melakukan trading atau jual beli dalam kurun waktu singkat ya. Gue itu tipikalnya holder lah, jangka bulanan setidaknya atau tahunan ya, tergantung dari si trennya ya. Kalau dilihat pun dari trennya, ada ini masih dalam tren uptrend ya. Ini sebuah, nah ini kalau kita warnain sebagai warna biru, nah ini tuh masih dalam strong uptrend. Jadi dia masih uptrend super uptrend, tren naik. Intinya untuk si ADA tuh atau si Cardano tuh masih dalam tren naik, tren bullish. Oke, itu kesimpulan dari gua ya. Next kita ke si ZIL ya. Gua pengen bahas ZIL. Ini juga salah satu koin yang menjadi koin favorit juga salah satunya. ZIL, kenapa gua akhir-akhir ini udah lama nggak bikin konten ZIL ya? Karena ya ZIL masih dalam kondisi uptrend. Gua harus bahas apa gitu ya? Meskipun ya emang banyak sekali sekarang ini sentimen positif terhadap ZIL, di mana masuknya NFT dan lain-lain. Tapi gua nggak bahas ya, karena masih sama dengan video-video gua sebelumnya, kalau ZIL tuh masih dalam kondisi uptrend gitu. Jadi untuk sekarang ini kebanyakan gua ngebahas koin-koin yang sudah berada pada kondisi-kondisi yang masuk ke downtrend gitu. Nih kalau kita lihat nih, gua sempet bahas di area sini ya, dimana dia membentuk sebuah symmetrical triangle dan boom, dia breakout dan diikuti sekarang ini bentukan sebuah uptrend ya, konsolidasi uptrend nih. Ini di dalam channel uptrend. Jadi apa yang harus gua komentarin? ZIL masih dalam kondisi uptrend gitu, masih dalam kondisi naik gitu. Meskipun ya dia ada naik ada turun ya, wajar ya. Tapi kalau secara garis besar dia masih dalam sebuah pergerakan yang naik, oke, nanjak. Sekarang kita ganti ke time frame 4 jam nih. Oke, ini masih cakep gitu. Apa ya? Kecuali, nah yang menjadi perhatian tuh kalau dia bisa breakdown dari garis line uptrend channel ini. Nah, baru kita harus waspada ya. Tapi selama dia masih bergerak di atas garis uptrendnya ini, kita masih hold aja gitu. Gue masih tenang menghold Zilliqa ini. Jadi gitu. Sekarang kita lihat kira-kira apa aja gitu ya sentimen yang ada pada Zilliqa. News apa yang keluar untuk Zilliqa ya. ZIL. Oke, ini Zilliqa belum banyak ya kalau untuk beberapa hari ini, minggu ini, untuk sentimen. Gue masuk sekarang ke CoinMarketCap. Sedikit gue akan bahas tentang ZIL nih. Sekarang ZIL berada di harga Rp3.000 ya. Dia naik 2,5%. Dan kalau kita lihat nih, dia juga baru di tahun ini juga menyentuh kembali ke all time high-nya lagi ya. Sangat menarik ya. Ini hampir sama ya story-nya dengan si Cardano juga ya. Dia baru saja mencapai all time high-nya di tahun ini ya. Tapi kalau dari secara data, all time high-nya itu dia
masih berada di tahun 2018 sih, sekitaran di harga 3.384 ya. Ya mungkin masih kurang 10%-an lagi untuk ke situ lagi ya. Tapi ini masih mungkin sekali guys untuk menuju situ. Dan juga apabila kita lihat tadi kan chartnya dia masih dalam kondisi uptrend ya. Di perdagangan paling banyak ZIL tuh di Binance ya. Dan sedikit kita bacakan apa itu Zilliqa atau ZIL itu ya. ZIL itu is a public permission blockchain. Itu sebuah blockchain juga ya yang didesain untuk menawarkan high throughput dengan ability atau kekuatan complete, yaitu ribuan transaksi per second ya, per detiknya. Jadi ini untuk juga membantu menyelesaikan isu blockchain scalability dan juga kecepatan dalam employing shardingnya ya, sebagai layer kedua scaling solution ya. Jadi ini salah satu blockchain yang memiliki kekuatan untuk membantu blockchain lain gitu ya. Menurut gua sih projectnya Zilliqa itu sangat menarik ya, unik gitu, dan memiliki sebuah kekuatan yang bernilai gitu. Sekarang kita lihat ke event-event ya, kira-kira untuk kedua koin ini ada event apa yang akan terjadi untuk di kemudian hari ya. Seperti biasa gua masuk ke Coin Market Call. Yang pertama kita buka ada ya. Ini pada Mei lalu ya, udah selesai ya. Mungkin untuk ada ini belum ada event ya untuk selanjutnya ya. Next kita lihat ZIL ya. Nah untuk ZIL pun juga belum ada event ya untuk di Coin Market Call ya. Nah intinya ZIL ini kalau kita zoom in, kita lihat chartnya, dia kan masih dalam uptrend ya. Tapi kalau kita lihat juga, ini juga dia bisa saja nantinya menjadi membentuk sebuah symmetrical triangle nih guys. Ini cakep ya. Kalau dalam beberapa waktu dia bisa breakout, ini cakep banget. Saya rubah ke warna putih ya. Kalau kita lihat juga ini sebagai symmetrical ya. Kalau kita prediksi kenaikannya berapa kalau dari harga sekarang ya. Tinggi tiang konsolidasinya kira-kira karena ini belum ada tanda-tanda breakout. Kalau kita lihat volumenya sebenarnya udah mulai naik sih ya, semenjak dari candle ini ya, beberapa jam yang lalu nih udah ada kenaikan. Dan semoga kalaupun dia bisa breakout di area sini ya, kenaikannya sekitar seperti itu ya. Ya setinggi ini mungkin dia nanti akan mentok di area uptrend channel trendline-nya. Nanti dia koreksi lagi gitu aja ya. Intinya segitu sih buat si Zilliqa dan si Cardano ya. Intinya masih dalam kondisi uptrend ya, dalam kondisi naik. Jadi jangan khawatir sih menurut gua untuk dua koin ini ya, masih dalam konsolidasi yang bagus. Nanti kalau udah ada kondisi-kondisi yang kurang bagus, gua akan bikin juga videonya. Mungkin karena ya itu alasannya kenapa gua belum bikin video lagi Zilliqa dan Cardano. Meskipun banyak sekali request ya, bang bahas Cardano dan Zilliqa lagi dong. Karena ya gue lihat dia masih dalam kondisi tren yang bagus, jadi gue masih hold aja, nggak ada masalah gitu. Belum risau dengan dua koin ini. Oke? Mungkin segitu dulu video dari gue tentang Cardano dan ZIL ini. Masih dalam salah dua koin favorit gue untuk investing, untuk holding, untuk di hold ya. Segitu dulu video dari gue. Seperti biasa, salam cuan to the moon. Jangan lupa di like ya video ini ya. Ayo jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, ke forum-forum, ke tele, ke WA ya, ke Twitter dan Facebook dan lain-lain juga. Dan juga di subscribe, oke? Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Nyalakan juga loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.